Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian, kelas 9 MTS As-Sakinah yang sangat Ibu banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan rahmat oleh Allah sehingga kita bisa bertemu kembali dalam materi hadis menjaga kelestarian alam. Baik anak-anakku sekalian, dalam materi ini kita akan bahas hadis intinya ya. Bukan ayat Al-Quran tapi hadis tentang menjaga kelestarian alam. Nah, anak-anakku sekalian, seluruh alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keperluan manusia. Karena manusia adalah khalifah fil ard yang harus menjaga bumi ini. Nah, anak-anakku sekalian, seluruh alam ini diciptakan oleh Allah untuk keperluan manusia. Nah, lingkungan yang ada di sekitar kita ini meliputi 3 hal. Yang pertama adalah lingkungan nabati yang terdiri dari tumbuh-tumbuhan. Yang kedua adalah lingkungan hewani yang terdiri dari binatang atau hewan. Kemudian yang ketiga, lingkungan jamadi yang terdiri dari benda-benda mati, baik berupa tanah, bebatuan, dan lain-lain. Itulah lingkungan yang harus kita pelihara, kita harus jaga biar tidak berbahaya bagi kita. Karena kalau tidak dijaga, semuanya ini akan berakibat buruk buat kita sebagai manusia. Baik anak-anakku sekalian, bentuk-bentuk upaya melestarikan alam ini diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Yang pertama, anjuran memanfaatkan tanah. Hadisnya seperti apa? Qala Rasulullah SAW, man ahya ardon mayitatan fahiya lahu. Man, barang siapa ahya yang menghidupkan ardon bumi, mayitatan yang mati, fahiyalahu, maka hasil bumi itu untuknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, tanah yang mati yang dimaksud di sini adalah tanah yang tidak ditanamin, ya, tanah yang diabaikan saja. Nah, Rasulullah tidak menghendaki seperti itu. Ketika ada tanah di sekitar kita, mau luas, mau sedikit, mau sempit, ya, kita bisa manfaatkan tanah itu sebaik-baiknya. Ditanamin dengan tanaman-tanaman yang berguna. Seperti saat ini kalian semua kan mendapatkan tugas dari sekolah untuk menanam tanaman. Itu adalah bentuk praktek kalian untuk memanfaatkan tanah. Baik, yang kedua adalah hadis tentang menggali sumur untuk keperluan pengairan. Qala Rasulullah SAW, man hafara bi'ron, barang siapa yang menggali sumur, falahu arba'una diro'an, maka baginya berhak atas 40 hasta atonan 5 syatihi sebagai kandang untuk ternaknya. Jadi orang yang menggali sumur itu akan memberikan manfaat kepada lingkungan sekitarnya. Maka dianjurkan oleh Rasul untuk kita menjadi orang yang bermanfaat terhadap lingkungannya dengan cara menggali sumur, atau kalau sekarang banyak orang yang bukan menggali sumur tapi mengebor untuk mengeluarkan air, ya. Kemudian air itu dimanfaatkan untuk keperluan kita semua. Nah, itu disunahkan oleh Rasul. Kemudian yang ketiga adalah larangan mengebiri binatang. Bagaimana hadisnya? Naha, telah melarang Rasulullah SAW an ihsa'il khayli. Naha, melarang dari apa? An ihsa'il khayli, dari mengebiri kuda, wal bahaimi, dan binatang-binatang lainnya. Jadi kita dilarang oleh Rasul untuk mengebiri binatang, ya, tidak boleh dikebiri. Apa itu mengebiri? Mengebiri adalah menghilangkan fungsi pertumbuhan dari binatang itu. Misal ada binatang kucing atau kambing kemudian dipotong atau dihilangkan alat vitalnya, itu berarti dia tidak bisa memberikan keturunan lagi. Nah, itu tidak boleh.
Rasulullah SAW melarang itu. Kenapa? Karena kalau dikebiri akan hilanglah musnahlah binatang itu, tidak bisa memberikan turunannya. Baik, berikutnya larangan mengurung dan mengebiri binatang. Annan Nabi ya Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naha telah melarang soilir ruhi, dari mengurung setiap yang bernyawa, wa'an dan melarang dari ihsa'il bahaimi, mengebiri binatang-binatang, nahyan syadidan, dengan larangan yang sangat keras. Nah, kita dilarang oleh Rasul untuk mengurung binatang tanpa dikasih makan, ya, dan mengebiri binatang. Ini kembali ke hadis yang ketiga tadi, dilarang mengebiri binatang. Dalam hadis ini kita juga dilarang untuk mengurung binatang. Jadi intinya anak-anakku sekalian, kita tidak boleh menyiksa binatang, ya. Kita harus sayangi binatang-binatang itu karena mereka bernyawa, mereka bermanfaat buat kita, dan mereka punya rasa. Nah, kalau kita menyiksanya berarti sama juga dengan kita menyiksa manusia-manusia yang lain atau yang binatang-binatang yang lain. Nggak boleh, ya, menyiksa yang bernyawa itu nggak boleh. Baik anak-anakku sekalian, demikian yang bisa Ibu sampaikan dalam materi kali ini. Jadi ada 4 hadis yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah hadis tentang menghidupkan tanah yang mati, memanfaatkan tanah yang tidak terpakai. Kemudian tentang yang kedua tadi tentang menggali sumur, mencari sumber air. Yang ketiga tentang mengebiri binatang. Yang keempat tentang mengebiri dan mengurung binatang tanpa memberi makan. Kita dilarang oleh Rasul. Demikian yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Berikutnya kalian harus menghafalkan hadis-hadis ini, karena kalau tidak hafal tentu tidak bisa mengerjakan tugas-tugas berikutnya. Baik, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Intinya kita harus bisa menyayangi lingkungan kita. Tentunya yang paling penting juga adalah menyayangi sesama kita, sama manusia. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.